Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 8 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, bukankah Engkau Allahku sejak sedia kala? Bukankah Engkau yang Maha Kudus yang takkan mati? Tuhan, Engkau telah menetapkan bangsa Kasdim sebagai penghukum. Ya gunung batu, Engkau telah menunjuk bangsa itu untuk menyiksa kami. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak tahan memandang kelaliman. Bagaimana mungkin Engkau sekarang memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan berdiam diri bila orang-orang fasik menelan orang yang lebih baik? Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada tuannya. Mereka semua ditariknya dengan kail, ditangkap dengan pukat, dan dikumpulkannya dengan payang. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya ia mempersembahkan kurban untuk pukatnya dan membakar kurban untuk payangnya. Sebab berkat alat-alat itu pendapatan mereka mewah dan rezeki mereka berlimpah-limpah. Itukah sebabnya maka mereka selalu menghunus pedang dan membunuh bangsa-bangsa tanpa kenal belas kasihan? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri terus pada menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan disabdakan Tuhan kepadaku dan apa jawabannya atas pengaduanku. Maka Tuhan menjawab aku demikian, catatlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, namun segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya terlambat, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindahlah dari sini ke sana," maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Tiada yang mustahil bagimu". Seorang gadis kecil dari sebuah keluarga miskin mendengar percakapan orang tuanya tentang adiknya yang sakit parah. Dia mendengar ayahnya berkata, "Hanya mujizat yang dapat menyembuhkannya." Segera gadis kecil itu berlari ke kamarnya dan membongkar celengannya. Kemudian dihitungnya uang yang terkumpul, sekitar 50.000 rupiah. Gadis kecil itu membawa uang recehnya, yaitu 50.000 rupiah, kemudian bergegas ke apotek dekat rumahnya. Setibanya di apotek, ia berkata kepada petugas apotek itu, "Om, saya mau beli mujizat." Petugas apotek menjadi kebingungan dan menjawab, "Nak, apotek hanya menjual obat dan tidak menjual mujizat." Kemudian anak itu menjawab petugas apotek itu, "Tapi ayah bilang cuma mujizat yang dapat menyembuhkan adik saya." Mendengar pembicaraan gadis kecil itu, seorang pria parubaya yang berdiri dekatnya bertanya kepada anak itu, "Nak, berapa uangmu?" Gadis itu menjawab, "Aku punya uang 50.000 rupiah. Aku ingin beli mujizat untuk adikku. Jika masih kurang, aku bisa cari uang lagi." Kemudian bapak itu menjawab, "Baiklah, uang 50.000-mu sudah cukup. Ayo antar aku melihat adikmu." Singkat cerita, bapak itu ternyata seorang dokter ahli bedah saraf. Bapak itu kemudian membawa adik gadis kecil itu ke rumah sakit dan melakukan operasi untuk adiknya. Operasi itu berhasil dan jiwa adik dari gadis kecil itu terselamatkan. "Ini benar-benar mujizat," kata orang tua anak itu. Saudara-saudari terkasih, ada begitu banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengerjakan mujizat setiap saat dalam kehidupan kita. Lewat bacaan hari ini, kita melihat betapa pentingnya iman itu. Kita bisa bayangkan dalam Injil hari ini, orang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Kami telah membawa anak kami kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Murid-murid-mu telah mendoakannya, namun tidak ada sesuatu yang terjadi." Yesus kemudian marah dan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, kenapa kami sudah berdoa tetapi kami tidak mendapat apa-apa?" Lalu Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya." Saudara-saudari terkasih, peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan ini mengungkapkan 3 unsur dalam proses terjadinya penyembuhan atau mujizat. Penyembuhan seseorang atau mujizat bisa terjadi. Yang pertama, bisa karena iman orang sakit itu. Yang kedua, karena iman dari orang yang membawa orang sakit itu.
Dan yang ketiga, karena iman dari orang yang mendoakannya, atau iman dari ketiga unsur itu yang terlibat. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus juga berkata, "Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu." Kita bisa lihat bahwa iman itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Asalkan kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka tiada yang mustahil bagimu." Karena itu, marilah kita terus berusaha untuk memohon kepada Tuhan agar selalu menambahkan iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Iman yang mampu memberikan kehidupan, kesehatan dan keselamatan bagi keluarga kita, gereja maupun masyarakat kita. Sebuah keyakinan dan iman bahwa dalam nama Yesus semua lutut akan bertelut dan segalanya tiada yang mustahil. Semoga demikian. Amin.